Ya, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dan bagian di Jakarta mungkin mendengarkan sambil perjalanan ke tempat kerja gitu ya, di mobil biasanya kan suka dengerin nih melalui 104,2 MS3 FM. Dan Anda juga bisa live streaming melalui YouTube channel Berita KBR serta website kbr.id. Lengkap deh pokoknya. Udah 100 radio ditambah website ditambah live streaming YouTube. Kurang apa coba? Pak Inang. Sudah paket lengkap nih. Paket lengkap. Emang udah zamannya. Iya. Baik, dan yang jelas pagi hari ini kita masih ngobrolin soal tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dan sehat selalu bangsaku. Ini selaras dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang baru saja kita rayakan. Ini suasana kemerdekaan juga masih berasa banget ya. Di mana-mana di setiap gang Iya. lomba-lomba ya kan. Betul. Benar-benar rasa bahagianya saudara-saudara kita semuanya ini benar-benar Setelah pandemi, Iya. Iya. setelah lockdown, Baru Kayak- tahun ini kan iya ya, kayak orang yang lomba-lomba. benar-benar Udah- ye merdeka. bebas. Ya, rasa merdeka. Merdekanya gitu. baru tahun ini. Benar-benar merdeka gitu ya. Baik, dan sudah banyak juga nih komentar melalui YouTube channel Berita KBR. Selain kita juga nanti masih terus tunggu untuk Anda yang ingin telepon ya di nomor telepon bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Langsung saya bacakan dulu deh ya. Dari Radio Mandala. Radio Mandala dari mana ya? Mandala FM. Oke. BP POM kurang melirik tanaman obat dan herbal dan bahkan tidak merekomendasikan tanaman herbal Nusantara untuk COVID yang sudah terkenal sejak dulu. Padahal bisa mendorong UKM loh. Oke. Ini apa namanya komentar yang sangat menarik ya. Ya. Yang sangat bagus, kesadaran akan apa namanya sumber daya alam kita juga sangat tinggi. Ini mungkin boleh ditanggapi sama Pak Ina karena kan nyambung tadi di Iya, awal betul. di obrolan awal ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Iya, jadi memang ya pemerintah ini sebenarnya pada sebelum 2014 itu ada direktorat khusus untuk obat tradisional. Itu di Kementerian Kesehatan. Tapi setelahnya kemudian direktorat itu dihapus. Artinya tidak ada yang khusus menangani atau mengumpulkan resep-resep tradisi yang bisa setara dengan pengobatan modern gitu. Padahal kalau zaman dulu itu sebenarnya orang bisa sehat kan belum ada antibiotik, belum ada suntikan, belum ada infus dan sebagainya. Ya mereka mengandalkan obat-obat tradisional dari tanaman alam Oke. gitu. Yang ada di sekitarnya Iya, gitu dan ya. mereka ternyata bisa sehat, bisa bertahan, bisa bergenerasi-generasi dan sebenarnya resep-resep itu diwariskan kan. Tetapi setelah diperkenalkan dengan pengobatan modern, tampaknya obat-obat tradisional ini terpinggirkan. Dan sebenarnya lembaga pemerintah yang berwenang secara legal dan kompeten untuk menilai itu memang betul yang disampaikan Mas Aris dari Radio Mandala adalah Badan POM. Karena melalui Badan POM seluruh pengobatan di Indonesia itu mendapat izin dari Badan POM. Legalitasnya ya. Legalitasnya dari Badan POM. Tapi kalau obat tradisional kok sulit sekali ya mendapat pengakuan gitu. Karena mereka menggunakan standar internasional yang lembaga internasional nggak ngerti tradisi Indonesia gitu. Padahal ya itu kalau kita mengizinkan obat-obat tradisional yang sudah terbukti kalau mau diteliti mbah-mbah kita, nenek, kakek dulu kok bisa umurnya panjang, sehat gitu ya. Dan memang tidak ada efek samping. Nggak ada efek samping itu Zat karena obat kimia, alam, iya, kan? nggak Itu ada bahan kandungan dari zat kimia. dari alam sehingga mudah diserap oleh tubuh manusia dan itu efektif gitu. Dan itu zat aktifnya tuh ternyata ada yang sama dengan antibiotik kimia gitu. Dan saya kira ini soal paradigma yang digunakan, cara berpikir di Badan POM bahwa yang terbaik adalah yang datang dari barat. Oke. Nah, ini seharusnya Badan POM bisa melihat sejarah
pengobatan di Indonesia itu dari tanaman tradisional Baik. yang diracik oleh para leluhur dan itu Oke. bisa dibuktikan Padahal itu secara keunikan ilmiah. ya, Pak. Iya. Keunikan kita kan dari Keunikan, situ. Iya, kearifan lokal. Gitu. Dan nyambung juga, maksudnya relate dengan kondisi sekarang bahwa memang kita bukan hanya kesehatan yang bangkit, tapi juga ekonomi kan mesti pulih ya kan. Betul. Tadi kan disambungin juga sama dari Mandala FM ini bahwa nyambungnya ke UKM. UKM, iya betul. Artinya secara ekonomi pun juga nanti bakal Bahkan mengikuti tumbuh. bangkit Iya, seperti karena itu ya, Pak ya. pengolah obat tradisional itu rata-rata industri kecil, Iya. industri di Menengah. rumah tangga gitu. Nah, kalau itu digunakan sebagai obat, jadi jangan digunakan sebagai alternatif harusnya. Justru obat-obat tradisional itu digunakan sebagai obat Yang pokok utama ya. utama. Nah, kalau itu diakui, diizinkan oleh Badan POM, maka industri ini akan tumbuh, otomatis akan tumbuh. Dan ekspor menguasai Dan itu pasti dunia. bisa di dunia. Yes. Nah, yang terpenting juga Hmm. bahwa tradisi leluhur itu dilestarikan karena betul. resep-resep itu Betul. racikan nenek moyang kita gitu loh. Betul. Ya, Nah, itu. coba Anissa, kalau misalnya aku ada di sini ada lengkuas sama jahe, pasti nggak bisa bedain kan? Bisa dong. Oh, bisa. Bisa. Oh, Anissa dong. bisa. Saya bisa. Bisa ya. Yang nggak bisa apa nih Anissa? Ngebedain apa sama apa? Mungkin ke yang lebih kecil-kecil ya, yang kayak jinten, Jinten, terus apa? kemiri, ketumbar. Itu masih bisa Masih karena bisa. kebetulan di jurusan saya juga kan ada masak-masaknya. Jadi masih tahu segala macam bumbu-bumbu gitu. Kalau teman-teman yang lain gitu. Tapi Ah. jujur emang jujurly ya, Jujur. emang agak-agak susah ya membedakan itu ya, kalau kayak misalnya iya, lengkuas, jahe. Kalau Kun- dimakan ken- baru berasa. Ya, kencur sama jahe itu kalau misalnya dipotek baru tuh kelihatan atau enggak wanginya kecium kayak Betul. gitu. Nah, jangan sampai anak-anak muda kita jadi Nggak ngerti. nggak Iya, ngerti benar. sama sekali rempah-rempah Betul. kekayaan Indonesia ya nggak sih? Iya, apalagi kalau misalnya sudah misalnya sereh sama apa itu apa yang daun Daun bawang. daun bawang gitu. Aduh, Itu aku biasanya juga nggak banyak yang tahu. ketuker itu. Itu Banyak yang ketuker itu. Serai kan rempah-rempah. iya. Daun bawang dia sayur, Sayur ya gitu. kan. Tapi aku jadi ingat loh, salah satu ini mungkin salah satu bentuk perjuangan juga ya Iya. dari masyarakat zaman dulu, maksudnya Mm-mm. pendahulu kita. Mereka sampai bikin yang namanya apotek hidup Iya, di betul. rumahnya. Iya, iya. Itu yang benar-benar rempah-rempah, herbal dan sebagainya. Itu sekarang kayaknya nggak ada. Jadi memang ada ya? dulu itu kayaknya anak-anak zaman dulu itu diperkenalkan, zaman nenek-nenek kita diperkenalkan justru dari mereka ikut menanam gitu Iya. kan. Betul. Belum mengolah tapi dari menanam itu sudah bisa diperkenalkan gitu. Padahal Iya. bisa buat bisnis juga dan Dan itu itu potensinya luar biasa Besar. ya. Kalau sekarang punya ladang sedikit aja nih, Mm-mm. mendingan Semen. dibangun kios, terus buka Di PS. semen. Iya. Lalu- Padahal bisnis yang kayak herbal aja ini benar-benar saya kira akan jadi masalah. uh, Ya pandemi ini sebenarnya kemudian membangkitkan sebenarnya industri-industri pengobatan Rumahan, tradisional, rumahan iya. herbal itu. Gitu. baik. Nah, ini kan kondisi pada masa perjuangan sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan ini sangat berbeda seperti Iya, yang sudah iya. tadi kita obrolin ya dari tadi ya. Bagaimana menjebatani kesenjangan antar generasi yang berbeda situasinya nih, Iya. agar kaum milenial atau generasi Z mungkin ya memahami makna perjuangan kemerdekaan dia sesungguhnya Iya. di Painang. Iya, sebenarnya yang paling penting itu pendidikan sejarah yang harus selalu terus diulang. Jadi kita ini pendidikan sejarahnya itu sangat minim begitulah. Jadi kalau saya bisa ambil contoh di Jepang ya. Jepang itu ketika habis Perang Dunia Kedua itu yang diutamakan oleh pemerintah Jepang karena kalah perang itu ada dua sektor, yaitu pendidikan, yaitu guru-guru mulai dilatih kembali. Yang kedua membuat museum sejarah supaya budaya-budaya masyarakat Jepang itu tidak hilang. Gitu. Oke, baik. Ada penelpon loh dari Oh, iya. Majalengka, Aldi. silakan. Selamat pagi Aldi. Aldi. Halo. Aldi. Masih terhubung Aldi? Kumaha Daramang Aldi? Mohon maaf sudah terputus ya Aldi ya.
Baik. Nah, saya penasaran ke Anissa ya. Kalau dari Anissa sendiri nih, menurut Anissa apa sih kaum milenial? Apakah kaum milenial itu masih peduli dengan nilai-nilai perjuangan para perintis kemerdekaan? Biasanya diwujudkan dalam bentuk apa nih nilai kepedulian tersebut? Kalau saya sendiri ya sebagai kaum milenial nih, saya kan kebetulan juga saya suka sejarah, suka baca-baca gitu. Kebetulan juga di rumah ada beberapa buku sejarah selain buku pelajaran. Terus juga saya memaknainya sama dengan menonton film-film tentang sejarah, tentang perjuangan kayak gitu. Ditambah sering main sama Pak Betul, Inang ya. dapat cerita-cerita dari Betul. dia. Jadi kan generasi yang berbeda, jadi dapat tahu nih kalau misal zaman Bapak tuh seperti ini, terus zaman sekarang tuh seperti ini. Banyak kayak belajar gitu. ya Anissa ya. dari Pak Betul, Inang banyak tentunya. diskusi nih Banyak sama diskusi, Bapak. benar. Bukan Nah, boleh dikasih tahu nih nilai-nilai apa saja dari para pejuang kemerdekaan tersebut yang patut ditiru oleh kaum milenial di zaman sekarang nih? Apa nih kira-kira? mungkin zaman sekarang nih kalau kata saya sih lebih menanamkan ke rasa cinta tanah air ya. Seperti tadi yang Mas Rizal bilang tuh kan di awal tuh kita sudah banyak budaya-budaya asing yang masuk gitu Betul. kan. Jadi mungkin rasa cinta tanah airnya itu agak kurang gitu dengan Indonesia, lebih ke dengan budaya-budaya luar gitu ya kan. Mesti ditingkatkan lagi buat Iya, benteng ya itu ya. betul. Oke. Takutnya nanti luntur. Nah, nanti ke depannya anak cucunya malah nggak tahu nih sejarah Benar. kita gimana dulunya ya Benar. kan. Sebenarnya potret generasi sekarang terhadap nilai-nilai kemerdekaan para pejuang dulu seperti apa sih Pak Inang sedikit saja? Mereka kan memaknai pada kemeriahan upacaranya, kemeriahan Perlombaan. juga lomba-lombanya. Nah, mungkin perlu ada satu momentum tadi. Sebenarnya museum-museum kecil yang memberikan pendidikan bahwa sejarah masyarakat di sekitar situ. Misalnya gini, masyarakat Depok, adalah Museum Depok. Depok itu dulunya Oke. adalah Pinggiran pinggiran elit, Jakarta, iya. tapi juga daerah elit ketika orang ada bilang Belanda Depok gitu, bagaimana Belanda itu menguasai. Jadi di sebagai Depok. pengingat gitu Iya, ya, bahwa masing-masing itu- wilayah seperti itu ya Pak Iya. Inang ya. Ada perjuangannya lah, Iya. mereka juga ikut mengusir Belanda itu juga. Oke, Itu baik. ada. Dan Mudah-mudahan jadi museum-museum kecil ya. Pemda setempat ini segera bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan dari Pak Betul. Inang dan kita semua tentunya ya. Oke, kita akan jeda kembali. Setelah jeda kita akan kembali di Ruang Publik KBR. Jangan kemana-mana.